Kalau kita perhatikan, gereja-gereja ortodok timur itu umumnya memiliki arsitektur seperti masjid. Mirip masjid karena berkubah gitu ya. Contohnya seperti Katedral Santo Basilius di Moskow, Gereja Juru Selamat di Sankt Petersburg, Gereja Dormition Vladimir, Katedral Santo Mikail, Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Katedral Kebangkitan di Istra Rusia, Gereja Baranavisi Belarusia, Katedral Anunsiasi di Moskow, Gereja Transfigurasi di Kizhi, dan lain sebagainya. Nah, semua gereja-gereja yang teman-teman lihat tadi itu adalah gereja yang berasal dari Rusia dengan kubahnya yang disebut kubah dengan stel bawang. Merupakan jenis arsitektur khas dari gereja-gereja ortodok yang ada di Rusia. Sedangkan gereja-gereja yang ada di barat, di Eropa tepatnya, khususnya gereja dari tradisi Katolik, itu memiliki desain kubah yang berbeda. Biasanya teman-teman gereja dari Katolik, kubahnya itu berbentuk bola atau setengah bola dengan dekorasi, ornamen, dan ukiran yang rumit di kubahnya. Style arsitektur seperti ini dikenal dan disebut sebagai gaya barok. Contohnya seperti Katedral Santo Petrus di Vatikan, Katedral Santa Maria del Fiore di Italia, Katedral Santo Paulus di Inggris, Katedral Santa Maria del Pilar di Spanyol, Katedral Marseille di Prancis, Katedral Santo Blasien di Jerman, Konkatedral Budapest di Hungaria, Basilika Oudenbosch di Belanda, Basilika Hati Kudus di Belgia, dan lain sebagainya. Gereja-gereja Katolik di Eropa, di Barat umumnya memiliki ciri khas bentuk kubah sendiri yang cenderung memiliki seni yang rumit. Nah, lalu bagaimana dengan kubah gereja-gereja yang ada di Timur Tengah? Kawasan tengah antara budaya Barat dan Timur ya. Nah, teman-teman, kubah di gereja-gereja Arab itu cenderung lebih polos. Tidak banyak ukiran seperti gereja Barat dan tidak berbentuk bawang seperti di Rusia dan sekitarnya. Misalkan kalau di kawasan Arab yang banyak Kristennya yakni Lebanon, itu seperti contohnya Katedral Santo Nicholas di Beirut. Ini gereja ortodok ya, kubahnya itu polos saja. Namun ada juga yang dipengaruhi dengan tradisi Eropa, seperti gereja Katolik Katedral Santo Paul di Lebanon. Nah, di Mesir teman-teman, kubah gereja-gerejanya sekte Kristen Koptik itu juga cenderung polos seperti Katedral Santo Markus di Alexandria atau Katedral Santo Mikail di Aswan. Kalau di Suriah, contohnya teman-teman seperti Katedral Katolik Suriah. Tapi nggak tahu ya, ternyata di kawasan Arab itu jarang gereja-gereja yang menggunakan kubah. Nah, gereja-gereja dan katedral yang teman-teman lihat tadi, itu semua dibangun setelah era Islam. Nah, kalau begitu, apakah masjid dengan kubahnya itu meniru gereja atau gereja yang meniru masjid? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman dapat membaca jawaban dari tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam lainnya di e-book kami dengan judul Menjawab Tuduhan dan Pertanyaan Non-Muslim Terhadap Agama Islam. E-book ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Link downloadnya tertera di deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Seni arsitektur itu tidak beragama, teman-teman. Sehingga jika dikatakan ini gaya arsitektur Islam, ini model arsitektur Kristen, ini bentuk arsitektur Yahudi, maka yang dimaksud itu adalah budayanya. Yakni arsitektur dengan gaya ciri khas budaya tradisi Islam, tradisi budaya Kristen, atau budaya Yahudi kan seperti itu. Jadi dia itu produk budaya, bukan produk agama. Sehingga ketika yang dibahas itu adalah fenomena budayanya, maka kita jangan mencampur adukkan dengan cara menyikapi fenomena agama. Teologisnya ya, seperti itu. Karena berbeda sudut pandangnya kan gitu. Nah, soal arsitektur, khususnya dalam Islam, itu sepenuhnya fenomena budaya. Dengan kata lain,
Dalam agama Islam, baik dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu tidak sama sekali meregulasi atau mengatur dan mengajarkan kita bagaimana seharusnya masjid itu dibangun. Nah, karena itulah masjid itu dibangun sesuai dengan arsitektur, gaya, model, dan ciri khas tersendiri sesuai dengan pengaruh budaya, tradisi, maupun inovasi kreatif dari arsiteknya itu sendiri. Dalam hal bentuk dan corak masjid, Islam itu memberikan keleluasaan sesuai kreativitas kita dalam mengkreasikannya. Dengan catatan tidak menghilangkan aspek-aspek fundamentalnya, seperti diharuskan menghadap kiblat, tidak membuat patung, dan sebagainya kan gitu. Makanya teman-teman, masjid itu biasanya dibangun sesuai dengan model dan bentuk tradisi dan budaya setempat. Kalau kita ke Cina teman-teman, maka kita akan melihat masjid-masjid yang dibangun sesuai dengan budaya arsitektur Cina. Contohnya seperti Masjid Xi'an di Shanxi yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kemudian juga ada Masjid Niujie di Xicheng di Beijing yang didirikan pada abad ke-10 Masehi. Dan juga Masjid Tongshin di kota Wuzhong yang dibangun pada abad ke-14. Dan terakhir, Masjid Huhehaoke di distrik Huimin pada abad ke-17. Selain kita bisa melihat bagaimana masjid-masjid ini dibangun dengan style arsitektur Cina, kita juga bisa melihat ternyata Islam sudah lama sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah, kalau di Thailand contohnya teman-teman seperti Masjid Baluang di Bangkok. Itu punya desain gaya khas Thailand di mana Thailand mayoritas penganut Buddha ya. Lalu bagaimana dengan kawasan mayoritas Hindu seperti India? Nah, di India ini punya konteks tersendiri. Jadi karena saking masifnya berkembang seni gaya arsitektur di sana, sehingga mereka menciptakan ciri khas arsitekturnya tersendiri. Hal ini karena Arab, Persia, dan India itu punya kedekatan karena juga faktor jalur perdagangan masa silam, serta juga ditambah faktor politik. Sehingga bangunan-bangunan masjid di India selain dipengaruhi dengan budaya arsitektur kuil-kuil Hindu India, itu juga membawa budaya arsitektur Arab dan Persia. Jadi sebutannya itu Indo-Persian Culture atau Indo-Islamic Architecture. Indo di sini maksudnya India ya. Nah, nanti ketika di era kerajaan Islam Mughal itu menciptakan ciri khas tersendiri yang disebut seni arsitektur Mughal. Yang memang berbeda dengan Islam di Cina, Thailand, dan Nusantara, yang mana di masa silam itu melalui proses pendekatan sosial dan kultural. Nah, Islam di India itu melalui proses politik. Sehingga karena pendekatannya politik, jadinya bisa-bisa saja penguasa yang ketika itu berkuasa menciptakan bentuk seni arsitektur tersendiri untuk memperlihatkan superioritasnya dari entitas agama, suku, bangsa, tradisi, atau budaya yang lainnya. Jadinya seni arsitektur di India itu agak berbeda konteksnya gitu ya. Nah, kalau mau lihat hubungan akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan Islam, itu lebih cocoknya dilihat di Indonesia. Contohnya tentunya seperti Masjid Menara Kudus yang terkenal dengan menaranya yang mirip dengan candi Hindu. Menara ini terbuat dari batu bata merah dan memiliki ornamen khas arsitektur Jawa Hindu. Kemudian Masjid Sendang Duwur, Lamongan, Jawa Timur. Masjid ini memiliki gerbang yang mirip dengan candi-candi Hindu di Jawa Timur dan ornamen yang dipengaruhi oleh seni Hindu-Buddha. Kemudian juga ada Masjid Gede Mataram di Yogyakarta. Masjid ini juga memiliki gerbang dengan gaya candi Hindu-Buddha. Nah, selain dari gerbangnya, akulturasi budaya itu juga terlihat dari sisi atap masjid. Masjid-masjid dahulu itu biasanya memiliki struktur atap limas yang bersusun. Nah, ini merupakan gaya bangunan ala Hindu Nusantara zaman dulu dengan gaya atap pagodanya atau atap bersusun gitu ya. Nah, di Malaysia teman-teman bahkan ada masjid yang mirip gaya bangunan gereja Eropa. Namanya Masjid Negeri Sultan Abu Bakar di Johor, Malaysia. Sebenarnya teman-teman kurang tepat ya jika dikatakan masjid ini mirip dengan gereja dari Eropa. Namun yang tepatnya disebut mirip gaya arsitektur Eropa zaman Victorian. Karena gaya arsitektur begini itu bukan saja digunakan ke bangunan gereja, melainkan semua bangunan-bangunan lainnya di Inggris di era Victoria itu memiliki ciri khas yang seperti ini. Sehingga dinamailah gaya arsitektur Victorian. Nah, karena dahulu Malaysia itu dijajah oleh Inggris, maka nggak heran jika ada bangunan-bangunan gaya Victorian di Malaysia.
Nah, semua ini teman-teman terjadi karena adanya alkulturasi budaya yang saling mempengaruhi. Contohnya teman-teman seperti bangunannya gereja-gereja, katedral, dan basilika Katolik dari abad pertengahan yang memiliki ciri khas seperti ini. Dengan lengkungan-lengkungan runcing, rumit, berulang, dan menjulang, gaya-gaya bangunan gereja yang seperti ini dinamai sebagai gaya arsitektur gotik. Nah teman-teman, seorang arsitek terkenal di Inggris yang merancang katedral Santo Paul yang bernama Christopher Wren itu mengomentari bahwa gaya arsitektur gotik itu adalah gaya seni arsitekturnya orang Saracen. Saracen atau Sarkiyun itu sebutan kepada orang timur pada masa silam oleh orang Eropa, yang merupakan sebutan kepada orang Islam atau orang Barat ya. Nah, Wren itu adalah orang pertama yang mempopulerkan keyakinan bahwa bukan orang Eropa, tetapi orang Arab atau orang Islam lah yang menciptakan gaya seni arsitektur gotik. Jadi teman-teman, gaya gotik di Eropa itu adalah bentuk lain dari gaya arsitektur Moors, yakni sebutan kepada umat Islam yang ada di Spanyol dahulu, tepatnya Andalusia. Di mana gaya desain orang-orang Islam di Spanyol dengan ciri khas lancip-lancip, tajam-tajam, menjulang, dan rumit ini, seperti yang ada di Istana Alhambra, itu menginspirasi arsitek di Eropa untuk membangun gereja-gereja mereka di sana. Tapi untuk pembahasan gaya gotik ini dan hubungannya dengan budaya Islam nanti lebih lanjut kita bahas di episode tersendiri gitu ya. Namun di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana budaya itu saling mempengaruhi. Dan itu adalah hal yang biasa dalam konteks budaya. Sekali lagi kita harus dapat membedakan mana aspek budaya dan mana aspek teologis. Gagal dalam menyikapi dan membedakan dua aspek ini akan membuat kita kebingungan dalam memahami fenomena sejarah dan fenomena budaya. Gaya arsitektur, cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, dan sebagainya itu adalah produk budaya. Termasuk dalam hal ini khususnya penggunaan kubah pada arsitektur bangunan ya. Pada faktanya teman-teman, bukan masjid dan gereja saja yang menggunakan kubah. Sinagoga Yahudi itu juga ada yang memakai kubah. Misalnya sinagoga yang ada di Berlin yang berkubah dan menggunakan gaya arsitektur Islam Andalusia atau Moorish style seperti itu ya. Sinagoga Agung Yahudi di Florence, Italia itu juga memiliki kubah yang mengikuti style gaya arsitektur Andalusia. Kemudian sinagoga Grand Choral di Saint Petersburg, Rusia yang juga menggunakan gaya arsitektur Islam Andalusia. Dan kita bisa mengurai daftar sinagoga-sinagoga lainnya yang menggunakan kubah dan bergaya arsitektur Islam Andalusia. Nah, kalau ditanya kenapa orang Yahudi mau membuat sinagoga dengan gaya arsitektur Islam Spanyol atau Andalusia? Ya, karena dahulu banyak orang Yahudi yang tinggal di Spanyol. Mereka disebut sebagai Yahudi Sephardim. Dan dulu era keemasan Yahudi itu juga berada di sana ketika kawasan Spanyol itu berada di bawah kekuasaan dinasti Islam. Maka tidak mengherankan jika adanya saling bertukar budaya di sana. Dan itu adalah hal yang sangat wajar gitu ya. Bahkan saking wajarnya teman-teman, di masa silam orang-orang Kristen Eropa itu juga menggunakan dekorasi kaligrafi Arab di bangunan gereja mereka. Nah tentang ini pernah kita bahas di episode yang ini ya. Nah begitu pula kubah yang ada pada masjid, gereja, dan sinagoga itu juga bentuk alkulturasi atau pertukaran budaya. Di mana kubah itu pada mulanya itu berasal dari budaya Persia sejak era Mesopotamia. Dan penggunaan kubah pada bangunan agama itu pada mulanya bukan digunakan oleh gereja gitu ya. Setidaknya teman-teman pada mulanya kubah itu digunakan oleh orang-orang Zoroaster untuk kuil api mereka. Nah perlu dipahami teman-teman, walaupun Zoroaster ini merupakan agama kuno yang sudah lama ada, namun agama ini benar-benar berada di posisi kejayaannya itu di era kerajaan Parthia sejak abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-3 setelah Masehi. Dan dilanjutkan lagi pada pada era Sasanid ya, kerajaan Sasanid, yakni pada abad 3 hingga abad ke-7 Masehi. Nah, sebelumnya teman-teman, orang-orang Zoroaster itu berdoa di rumah-rumah mereka. Namun pada masa kejayaan inilah mereka kemudian membuat kuil yang disebut kuil api atau dalam istilah mereka bernama Atashgash. Nah, Atashgash atau kuil api pada masa itu dibangun dengan bangunan segi empat dan berkubah yang disebut Chahartak, di mana api suci ditempatkan di bawah kubahnya.
Saat ini kita bisa menemukan beberapa sisa bangunan kuil api ini dengan bentuk cahartak ini dari peninggalan sejak era Sasania. Namun beberapa kuil api yang ada ya memang udah runtuh ya. Namun ada yang coba merekonstruksikannya kembali dan kita lihat bahwa bagian berkubahnya pasti di bawahnya termuat api. Nah, kerajaan Sasanid ini kemudian runtuh pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Islam sejak era Khulafa ar-Rasyidin. Nah, ketika umat Islam sudah menguasai kawasan Persia, maka umat Islam di sana mengadopsi gaya arsitekturnya Persia. Begitu pula masjid-masjid di sana dibangun dengan kubah-kubah ala Persia. Masjid yang dibangun oleh dinasti Umayyah dengan gaya Persia itu seperti Masjid Ardestan, Masjid Fahraj, Masjid Tarikhaneh, dan lain sebagainya. Kubah ala Persia inilah yang kemudian menyebar ke kawasan Asia lainnya, khususnya India yang nanti dikenal dengan gaya arsitektur Mughalnya ketika bercampur dengan budaya India gitu ya. Nah, gaya arsitektur Mughal inilah yang kemudian menyebar ke Indonesia. Masjid-masjid tua dengan kubah gaya Mughal yang ada di Indonesia itu seperti Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat, Masjid Raya Medan, dan lain sebagainya. Di mana bisa kita lihat bahwa masjid-masjid tua di Indonesia umumnya meniru gaya arsitektur Mughal, bukan meniru gereja gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana ceritanya gereja kemudian juga menggunakan kubah? Jadi teman-teman, dahulu kawasan Persia itu pernah dijajah oleh Yunani di era Alexander Agung ketika Persia di bawah kekuasaan Achaemenid dan Parthia gitu ya. Nah, kemungkinannya seni kubah yang ada di era Romawi itu diinspirasi dari bangsa Persia. Kenapa saya katakan kemungkinan? Ini kemungkinan ya. Karena tidak pasti apakah arsitektur kubah yang ada di kerajaan Romawi itu benar-benar diinspirasi dari Persia. Sebab kubahnya orang-orang Romawi itu punya ciri khas tersendiri. Nah, ketika Yunani digantikan oleh Romawi, desain kubah itu semakin sering digunakan. Dan ketika Kristen itu berjaya di Romawi Timur atau Bizantium namanya, maka kubah mulai marak digunakan oleh gereja. Nah teman-teman, ciri khas kubahnya orang Romawi itu ada bolong di tengahnya. Contohnya seperti Pantheon yang ada di Roma. Ini merupakan bangunan dengan kubah terbesar di Eropa di era Romawi yang dibangun pada tahun 27 sebelum Masehi dan rampung pada tahun 126 Masehi. Pantheon ini teman-teman itu merupakan bangunan kuil untuk semua dewa-dewi Romawi. Nah, sebelum Pantheon itu sebenarnya banyak juga bangunan Romawi yang berkubah, seperti Domus Aurea, yakni istana besar Kaisar Nero, Mausoleum atau pemakaman Augustus, pemakaman Hadrian, Romulus, dan sebagainya. Semua ini menggunakan kubah. Nah, biasanya bangunan berkubah di era Romawi itu digunakan untuk bangunan kerajaan, fasilitas publik, makam, dan kuil paganisme. Nah, ketika Kristen mulai menyebar gitu ya, kekaisaran Romawi kemudian terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, yang kemudian dikenal sebagai Bizantium itu. Nah, Bizantium di bawah Konstantinus Agung pada abad ke-6 kemudian membuat bangunan raksasa berkubah seperti Pantheon juga yang ada di Eropa, yang ada di Barat, Romawi Barat seperti itu, yang kita kenal sebagai Hagia Sophia. Bedanya teman-teman, jika Pantheon itu dibuat sebagai kuil pagan Romawi, maka Hagia Sophia itu dibuat sebagai gereja besar untuk umat Kristen. Jadi dari sinilah kemudian gereja-gereja di kawasan Bizantium dan sekitarnya itu mulai memakai kubah sebagai ciri khas arsitektur Bizantium mereka. Jadi sebelum abad ke-6 teman-teman, atau selama 500 tahun usia kekristenan, gereja-gereja Kristen tidak ada yang menggunakan kubah. Nah, satu abad kemudian, pada abad ke-7, maka muncullah agama Islam di Arab. Nah, orang Arab itu tidak memiliki seni arsitektur yang berkembang. Masjid-masjid yang ada di masa Nabi itu hanya bangunan terbuka yang dikelilingi tembok seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Nah, seni arsitektur orang-orang Arab itu baru berkembang setelah adanya Islam yang membangkitkan semangat orang-orang Arab untuk berkeliling dunia. Dan sebelum adanya Islam, orang-orang Arab adalah bangsa yang minder dan terisolasi. Jadi Islamlah yang membangkitkan gairah mereka untuk berkembang. Nah, singkat cerita teman-teman, pada abad ke-7 di era dinasti Umayyah, Islam kan berkembang hingga ke kawasan Syam khususnya Suriah. Nah, menariknya, orang Islam ketika itu tidak membangun masjid baru, melainkan gereja-gereja dan kuil paganisme yang ada kemudian disucikan menjadi masjid. Nah, salah satu bangunan terkenal itu adalah Masjid Agung Damaskus yang sebelumnya merupakan gereja Santo Yohanes. Dan sebelum dijadikan gereja,
di sini berdiri kuil dewa Jupiter. Maka bisa dikatakan masjid pertama dalam Islam yang menggunakan kubah itu adalah Masjid Agung Damaskus ini. Nah teman-teman, ada informasi bahwa kubah yang ada di Masjid Damaskus itu ditambahkan setelah menjadi masjid. Jadi selama menjadi gereja itu tidak ada kubah di sana. Mengingat kubah pada gereja kan pertama kali digunakan di gereja Hagia Sophia. Dan gereja Santo Yohanes ini itu sudah ada sebelum Hagia Sophia dibangun. Maka dengan begitu asumsinya adalah bahwa gereja ini tidak memiliki kubah hingga akhirnya ditambahkan setelah menjadi masjid. Nah masjid lain yang dibangun dengan kubah di masa itu adalah Masjid Al-Qibli dan Qubbatus Sakhrah di Komplek Baitul Maqdis. Kedua bangunan ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid dengan arsitek, mandor, dan tukangnya itu dari orang-orang setempat. Maka tidak heran jika bangunan ini dibangun dengan gaya arsitektur Bizantium, mengingat kawasan ini sebelumnya itu dikuasai oleh Bizantium gitu ya. Nah begitulah seterusnya di mana kemudian banyak masjid dan gereja yang dibangun dengan kubah-kubah dan terus berkembang seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan gereja-gereja di Rusia dengan kubah bawangnya? Nah, agama Kristen teman-teman itu baru masuk ke Rusia pada abad ke-10. Jauh setelah masjid-masjid dengan kubahnya itu dibangun. 3 abad setelah adanya Islam. Sehingga semua gereja yang ada di Rusia dengan kubahnya itu, kubah bawangnya itu adalah bangunan yang baru ada setelah Islam. Nah, menurut Wolfgang Born, kubah bawang yang biasanya digunakan oleh gereja-gereja Ortodok di Rusia itu terinspirasi dan berasal dari Suriah, di mana beberapa mosaik era kekhalifahan Umayyah itu menunjukkan bangunan dengan kubah seperti itu. Tapi ya itu bukan suatu masalah ya, karena pertukaran budaya itu adalah hal yang wajar dalam perkembangan sejarah. Nah kemudian teman-teman nanti di era Turki Utsmani, baru kemudian gereja besar Hagia Sophia itu disucikan menjadi masjid dan hanya digunakan sebagai tempat penyembahan Tuhan yang Esa, tempat menyembah Tuhan yang Esa seperti itu ya. Ciri khas tradisi Islam sejak era Umayyah itu adalah bahwa alih-alih gereja dan kuil-kuil paganisme itu dihancurkan, lebih baik disucikan kembali dengan dijadikan masjid. Nah, semenjak itu teman-teman dinasti Utsmani kemudian mengembangkan seni arsitektur Bizantium mereka jadi gaya khas arsitektur Ottoman dengan Mimar Sinan yang menjadi tokoh arsitek terkenalnya. Maka kemudian banyaklah masjid-masjid yang dibangun dengan gaya khas seperti ini. Seperti Masjid Shehzadeh, Masjid Selimiye, Masjid Sulaimaniye, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dinasti Utsmaniyah itu memiliki simbol kerajaannya berupa bulan dan bintang. Dan ketika mereka berhasil menguasai lebih banyak teritori Kristen ketika itu, maka salib-salib yang ada di kubah gereja itu diganti dengan bulan dan bintang sebagai simbol jika gereja tersebut sudah disucikan menjadi masjid. Nah, dari sinilah awal mula tradisi penggunaan simbol bulan bintang pada kubah-kubah masjid, di mana kemudian umat Islam di kawasan-kawasan lainnya itu menirunya gitu ya. Padahal itu adalah simbolnya dari Turki Utsmani ya. Nah, menariknya teman-teman, masjid-masjid tua yang ada di India, Pakistan, dan sekitarnya itu tidak menggunakan bulan bintang di kubahnya. Yaitu karena dinasti Utsmani tidak sampai ke kawasan India. Tentang bulan bintang nantilah kita bahas lebih lanjut di episode tersendiri gitu ya. Nah, masjid dengan arsitektur kubah itu di masa silam disukai oleh para arsitek muslim. Hal ini karena konstruksi kubah itu memungkinkan masjid dapat dibangun dengan minim tiang. Karena tekanan bangunannya itu ditopang oleh kubahnya. Masjid dengan minim tiang itu disukai karena memungkinkan saf salat itu tidak terputus atau terhalang oleh tiang. Nah selain itu teman-teman, bangunan berkubah itu memungkinkan juga membuat suara semakin bergema. Nah ini memungkinkan agar suara imam itu menjadi keras dan bergema ketika dahulu belum ada pengeras suara seperti sekarang gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman sejarah mengenai kubah ya. Dan kenapa masjid-masjid saat itu menggunakan kubah. Jadi kalau dikatakan bahwa masjid meniru gereja karena berkubah, faktanya kubah sudah dahulu digunakan untuk kuil pagan Romawi dan kuil api Zoroaster. Apakah dengan begitu bisa dikatakan bahwa gereja meniru kuil pagan? Kan nggak begitu cara menyikapi budaya gitu ya, menyikapi fenomena budaya. Terlebih lagi masjid-masjid yang ada di kawasan Asia itu lebih meniru arsitektur dan budayanya Mughal yang berakar dari budaya arsitektur Persia daripada meniru kubahnya gereja yang berasal dari Bizantium kan gitu. Dan yang namanya budaya arsitektur itu tidak ada kaitannya dengan agama secara teologis.
karena dia berkaitan dengan budaya. Di mana cara menyikapi fenomena budaya tentu parameternya berbeda dengan menyikapi fenomena agama atau teologis. Jadi teman-teman, ketika dikatakan bahwa ini adalah gaya arsitektur Kristen, ini gaya arsitektur Islam atau Yahudi, maka yang dimaksudnya itu adalah budayanya. Karena secara teologis, baik Al-Quran, Injil, maupun Taurat, itu tidak memberikan penjelasan secara spesifik bagaimana bentuk masjid, gereja, dan sinagoga harus dibentuk, harus dibangun gitu ya. Bentuk arsitekturnya itu diserahkan sepenuhnya pada inovasi kreativitas manusia sebagai produk budaya. Dan sekarang kita bisa lihat seni-seni arsitektur kontemporer di mana masjid-masjid dibangun secara indah dengan gaya dan bentuk yang modern ya. Yaitu sah-sah saja gitu ya. Nah, sebenarnya pembahasan ini teman-teman tentang kubah ini bisa kita uraikan lebih panjang lagi. Namun karena durasi video yang sudah terlalu panjang dan saya rasa juga sudah memadai, sepertinya pembahasannya kita cukupkan sampai di sini saja. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang topik ini, ya tulis aja di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang mau baca bantahan dan jawaban dari berbagai syubhat dan tuduhan terhadap Islam lainnya oleh non-muslim, silahkan download ebook gratis kami. Ebook gratis ini, linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar smart di bawah video ini. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel AI Edukusera Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar smart di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.